Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara, untuk diberikan umur dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan aktivitas-aktivitas kita setiap hari. Dan kesemuanya itu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengambil tema puasa. Mari kita jadikan untuk memperbaiki hati dan akhlak. Puasa, di bulan puasa yang penuh berkah ini hendaklah kita jadikan momen yang baik, momen yang istimewa untuk memperbaiki hati kita dan memperbaiki akhlak kita. Jangan hanya puasa kita jadikan sebagai seremonial atau kebiasaan rutin dari memindah jam makan dari yang biasanya pagi, siang, dan malam, tetapi setelah puasa kita makannya sahur dan nantinya berbuka setelah terbitnya matahari. Tapi lebih daripada itu, hendaklah puasa ini kita jadikan momen untuk memperbaiki hati, memperbaiki akhlak kita. Karena apa? Karena dengan akhlak, dengan hati yang baik, insya Allah kita akan selamat. Kita perbaiki segala penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit yang bersarang di dalam hati kita harus kita bersihkan. Karena berbagai macam ada penyakit di dalam hati kita yang mungkin bersarang di dalam hati kita. Di antaranya sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, sifat ria dan lain sebagainya. Mari di momen puasa ini kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang demikian. Kita ganti dengan sifat-sifat terpuji, kita ganti dengan sifat-sifat yang mulia. Selain itu pula, di momen puasa Ramadan ini juga kita memperbaiki akhlak kita agar lebih baik daripada sebelumnya. Karena akhlak ini adalah merupakan cerminan hati seseorang. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku, kata Rasul, diutus ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Pada dasarnya Rasul diutus ke dunia ini tidak langsung diperintahkan untuk sholat, tidak langsung diperintahkan untuk puasa, tidak langsung diperintahkan untuk bayar zakat, naik haji dan sebagainya. Tetapi yang utama dulu adalah untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak ini adalah cerminan hati seseorang, cerminan keimanan seseorang. Itu mari kita berusaha untuk memperbaiki hati kita dan berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar kita berakhlak akhlakul karimah. Ada satu cerita di zaman Rasulullah SAW di mana ada seorang perempuan yang orangnya rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, senang bayar zakat, senang rajin naik haji dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam amalan ibadah ini dia lakukan. Tetapi satu, akhlaknya kurang terpuji, akhlaknya sering menyakiti orang lain, akhlaknya sering menyinggung perasaan orang lain. Dan hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, orang ini adalah hiya finnar, dia akan masuk neraka. Karena apa? Karena akhlaknya yang tidak terpuji tadi. Oleh itu mari kita momen Ramadan ini kita perbaiki hati kita dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sifat-sifat terpuji, kita perbaiki akhlak kita agar kita juga dapat meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan idola dan ikutan kita semua. Idola yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mencapai kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat,
ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nantinya beserta orang yang dia cintai. Jika dia mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para habaib, insyaallah dia nanti bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, indikator untuk menguji keberhasilan puasa kita adalah setelah Ramadan, setelah sampai 1 Syawal dan seterusnya. Apakah hati kita semakin baik, semakin salim, semakin mudah memaafkan orang yang lain? Jika hal itu dapat kita lakukan, berarti kita sudah berhasil menjalani Ramadan. Dan begitu pula, apakah akhlak kita lebih baik daripada sebelumnya? Jika lebih baik daripada sebelumnya, berarti kita telah berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.